kita, kemauan kita untuk terus, itu berarti mengandalkan diri kita. Kalau masih menyisakan, tapi benar-benar kita masuk ke dalam kerahimannya. Jangan biarkan kepala otak kita itu berpikir macam-macam untuk, wah ini pasti ada jalan keluarnya, oh ini pasti enggak. Jangan. Contoh tadi Ibu Feni, benar-benar mengandalkan dia hanya selalu memohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan. Tadi dikatakan, kalau harus 3 hari, itu 90 juta. Itu terus gimana? Gitu loh ya. Nah, kita semua tadi sudah mendengar. Itu artinya mengandalkan Tuhan, walaupun kita masih ada di dalam persoalan itu, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan tenang. Betul ya Bu Feni ya? Tenang, damai, nggak kecemas, nggak khawatir. Pokoknya nanti Tuhan akan menyelesaikan. Yang terbaik, ini menjadi poin ya. Terbaik, semuanya dilancarkan tadi. Ya. Jangan nanggung. Andalkan terus. Itu sesuai dengan apa yang ada di dalam gambar. Gambar kerahiman itu pasti punya makna. Ingat Bapak Ibu, itu satu-satunya tulisan setelah Yesus bangkit loh ya. Tulisan itu, Yesus engkau andalanku. Jadi, dan di jam kerahiman diingatkan kembali, benamkanlah dirimu. Artinya, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan disisakan dengan pikiran kita, keinginan kita, kekuatan kita. Jangan. Full 100% andalkan Tuhan. Oke, sampai sini bisa memahami mudah-mudahan ya. Kita lanjut. Di 1572. Ini juga sama sebenarnya Bapak Ibu. 1572 dengan 1320 mirip itu. Intinya, setiap kali mendengar bunyi jam menunjukkan 3 petang atau 3 sore, benamkanlah dirimu. Ingat, benamkanlah dirimu sambil menyembah dan memuliakan. Mohon bantuan yang Maha Kuasa bagi seluruh dunia. Bapak Ibu, di dalam doa koronka, kapan kalau kita belajar mengenai koronka, juga selalu dikatakan seluruh dunia. Artinya apa? Kita tidak boleh egois. Ya kan? Barusan tadi Ibu Linda dan Ibu Hilda membacakan doa koronka, mendaraskan doa koronka. Selalu buntutnya, baik yang Bapa yang kekal, ujung-ujungnya seluruh dunia. Sebagai pendamaian kami dan seluruh dunia. Untuk manik-manik yang butiran Maria, Salam Maria, demi sengsara Yesus, juga buntutnya seluruh dunia. Termasuk yang doa penutup, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Selalu seluruh dunia. Di jam kerahiman ini pun, Yesus masih menekankan bagi seluruh dunia. Artinya apa? Jangan egois hanya untuk kita. Doakan yang lain. Itu ya. Nah, khususnya buat orang-orang yang berdosa, kita juga berdosa. Ini udah yang atas. Nah, yang kedua. Bapak Ibu, Yesus luar biasa kalau menurut saya. Dia masih memberi keringanan. Yang penting, ayo hadir. Ayo datang jam 3. Ayo siapkan hatimu untuk menerima kerahiman dari Tuhan. Jadi kalau kita nggak sempat, nih pertama, berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam itu. 14 jalan salib, masih ingat ya? Asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Tapi kalau kita juga misalkan kerja di kantor, nggak mungkin dong lagi rapat, saya bisa paham. Pak, maaf, saya minta izin, saya mau doa jalan salib dulu, ini udah jam 3 nih. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus tidak menghendaki kita seperti orang Farisi. Maka di sini dikatakan, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib. Asal saja tidak terhalang oleh tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, nggak apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya masuk ya ke kapel barang sebentar, sembahlah hatiku.
ke Sakramen Maha Kudus. Mungkin Bapak Ibu nanya lagi, ngomong lagi, nggak mungkin. Apalagi pandemi seperti ini, nggak mungkin. Semua gereja menutup pintu untuk kita beradorasi. Oke. Tuhan pun yang Maha Kasih, Dia masih memberikan kesempatan kepada kita. Dengan apa? Masih lihat kata-katanya. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Sebentar aja, Yesus tetap mau kita datang. Jangan lengah, jangan sampai bolong Bapak Ibu. Sudah begitu keringanannya, betul nggak? Jalan salib nggak bisa, Sakramen Maha Kudus nggak bisa, doa masih nggak bisa juga, masa sih? Doa nggak usah panjang. Yesus mengatakan sebentar saja. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dan setiap makhluk, terutama dari engkau. Karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Itu kepada Faustina. Faustina mencatat ini kepada kita, berarti Tuhan juga berbicara kepada kita. Bapak Ibu, ini waktunya juga sudah cukup malam. Saya hanya sekedar menutup. Tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Aku sudah lebih dulu menapaki jalan itu. Engkau harus tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau ingin di akhir kalimat ini, tadi udah jelas ya, 1572, nggak bisa jalan salib. Sakramen Maha Kudus, nggak bisa juga, hanya sebentar. Oke, sekarang saya minta Bapak Ibu semua mengucapkan hanya sebentar saja, oke? Supaya kita benar-benar mengingat bahwa sebentar aja Tuhan mau kok, tetap jam 3, Dia mau kita hadir, oke? Ya, jadi nanti saya akan sebutin 1, 2, 3. Kita sama-sama buka mic semua sekarang, buka mic, ya. Kita ngomong hanya sebentar saja, oke? Resapi kata-kata itu. Jelas, paham, ya? Hanya sebentar saja. Ibu boleh pakai mata merem, boleh pakai apa boleh. Rasakan ini adalah permintaan Tuhan. Hanya sebentar aja, itu boleh kok. Tuhan mau kok. Jangan lewatkan jam 3 itu. Ya, ayo. 1, 2, 3. Hanya sebentar saja. Luar biasa. Sekali lagi ya, saya hitung sekali lagi. Bapak Ibu pejamkan mata, resapi bahwa Tuhan ini yang meminta kita. Oke, resapi ya. 1, 2, 3. Hanya sebentar saja. Terima kasih. Bapak Ibu, ingat, Yesus hanya minta sebentar aja. Satu hari Bapak Ibu dikasih 24 jam. Betul? Walaupun dengan tidur dan sebagainya. Yesus minta sebentar. Namanya sebentar, boleh nggak 1 menit? Boleh. Boleh. Masih nggak bisa Bapak Ibu untuk 1 menit untuk Tuhan? Jam 3? Masih nggak bisa? Maukah Bapak Ibu sebentar aja jam 3 Bapak Ibu singkirkan semua pekerjaan, singkirkan semua ngantuk. Jam 3 Tuhan mengundang kita untuk datang. Untuk apa? Datang untuk diberi berkat. Masa kita nggak mau? Sebentar aja. Berhenti semua kegiatan. Tapi ingat, jangan bukan seperti orang Farisi ya. Contoh nih, saya mengalami ini. Jadi puji syukur terakhir-terakhir saya tidak pernah mau lepas dari jam 3 untuk menyia-nyiakan. Ada sedikit bolong tapi terlambat itu iya, tapi saya berusaha. Kalau toh, nih Bapak Ibu persis ceritanya. Pada suatu ketika saya harus menemui 3 orang klien. Dia mau beli produk saya.
Saya harus mendemokan. Saya harus menjelaskan. Padahal saya udah atur loh Bapak Ibu. Jam 1. Saya pikir jam 3 udah selesai dong. Nggak mungkin dong lama. Betul nggak? Nggak taunya. Dia tanya jawab. Dia segala macam sampai jam 3 lewat Bapak Ibu. Saya ingat. Tuhan, ini udah jam 3 Tuhan. Saya nggak mungkin. Dan saya lagi ngomong. Lagi menjelaskan. Posisi jam 3 lewat nih. Jam 3 lah, pokoknya jam 3 gitu. Apa yang saya lakukan? Karena saya ingat kata-kata sebentar aja. Jadi, apa Bapak Ibu yang saya lakukan? Pada saat detik-detik paling cuma 1 menit, Tuhan, ini jam kerahiman. Curahkanlah rahmat-Mu. Titik. Ada nggak semenit? Nggak ada. Nggak ada. Tapi yang penting adalah kita langsung ke Tuhan. Pikiran kita, walaupun ada di depan saya ini klien saya loh, 3 orang. Tapi dalam sedetik, dibilang sebentar aja. Tuhan, aku hadir. Tapi benar-benar langsung ke Tuhan. Benar-benar bahwa Tuhan, ini jam 3. Jam yang Kau minta. Untuk aku datang. Mengambil rahmat rahimmu. Maaf Tuhan, aku nggak bisa lama. Ini kalau panjangnya. Tapi pada waktu pendek itu cuma, Tuhan, aku ingat ini adalah jam kerahiman. Ya. Ngomong lagi ngobrol lagi. Tapi semenit. Sampai di sini paham maksudnya? Tetapi nanti malam atau besok kan nggak selalu dong. Kita nggak selalu ada rapat kan. Nggak selalu dong kita coba. Dan hati-hati Bapak Ibu, si jahat sering menggoda. Jujur kalau pas lagi saya capek, tahu-tahu jam 2:30 itu saya capek banget gitu ya. Pengen. Ya. Dan karena habis COVID luar biasa, efek cepet capek itu luar biasa. Tapi aku selalu dikuatkan. Minta sama Tuhan Bapak Ibu. Pagi-pagi minta sama Tuhan, Tuhan berilah aku kekuatan. Itu. Karena kalau manusia biasa nggak kuat. Jujur nggak bisa, nggak kuat. Saya 2:30 ya udah nanggung karena bisa tidur. Kalau ketiduran nanti pasti ya Bu Meike ya, kalau ketiduran pasti tahu-tahu bangunnya nanti jam 4 atau jam berapa. Saya akhirnya apa? Karena apa Bapak Ibu? Merasa sayang kalau saya lewatkan jam 3 begitu saja. Sampai sini paham? Ya. Karena Tuhan mencurahkan rahmat-Nya Bapak Ibu. Masa kita nggak mau? Itu loh. Ya kan? Jadi kalau jam 2:30 ingat, Tuhan beri aku kekuatan. Ini si jahat lagi menggoda saya tuh supaya tidur gitu loh. Saya nggak mau. Saya aktif aja ngapain. Yang penting nanti setelah jam 3 ngerenung. Kalau nggak ada orang kan kita bisa merenung lama-lama lah. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini paham? Sebentar aja. Ya, itu harus. Jangan sampai bolong. Saya ingin di antara kita semua saling mendukung dalam doa supaya kita nggak ada yang katakan bolong lagi. Jam 3 nggak ada yang bolong. Jam 3 jam untuk kita hadir di dalam rahmat rahiman-Nya. Amin. Tuhan akan tersenyum. Amin. Tersenyum karena kita sebenarnya dari pagi sampai siang pasti melakukan dosa, betul nggak? Tapi kalau kita datang, kita menerima undangan itu dan kita hadir. Coba Bapak Ibu lagi ada peristiwa misalkan ngawinin anak, pada datang, seneng nggak? Ya kan? Lah ini Tuhan loh mengundang kita loh setiap jam 3 loh. Masa kita nggak datang? Hanya sebentar aja. Oke? Nah, untuk jalan salib, coba ini mohon waktu 5 menit ya Bu Ros, mohon maaf. Jalan salib supaya ingat, karena kita belum tentu ada di rumah yang ada buku doa, betul? Apakah Bapak Ibu semua ingat 14 perhentian? Ingat. Ingat ya? Ingat. Ingat. Ada cara mengingatnya. Buat mereka yang belum ingat, saya memberikan cara untuk mengingatnya. Oke? Boleh dicatat. Caranya adalah 379. Jadi perhentian yang ketiga, Jatuh. 7 ke 9. Jadi yang ganjil tuh, ganjil. Itu jatuh yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke? Ya. Sampai sini paham. Ya. Ya.
Nah kan bingung nih, ada tokoh laki-laki, ada tokoh perempuan, betul nggak? Veronica, ibu-ibu. Pokoknya kalau tokoh perempuan itu genap. Ingat, genap. Perempuan itu genap. Ya. Mulai dari 4. 4, Tuhan 6, 8. Oke, saya ulang. 4, 6, 8. 4 Maria. 6 Veronica. 8 wanita-wanita Yerusalem. Menangisi. Oke, itu poinnya aja ya. Jelas? Pokoknya genap itu perempuan. Tokohnya siapa aja? Maria, 6 Veronica, 8 wanita Yerusalem. Ingat, yang laki adalah yang ganjil. Yesus laki dong, 3. 7, 9. 5 itu Simon dari Kirene. Apa? Simon 5? dari Kirene. Simon dari Kirene. Laki kan? Pokoknya ganjil tuh laki. Mulai dari berapa? 3, 5, 7, 9. Kalau 2 apa ya tuh Tante ya? Kalau 2 masih belum hafal. Ya oke. Nanti dulu ya Pak Thomas. Kita mau supaya runutannya ya. Oke. Sekarang 10. 10 ingatnya gini. 1 dan 0. Betul nggak? Angka 10 kan 1 dan 0. Artinya baju Yesus ditanggalkan. Bajunya ditanggalkan, jadi anggap aja 0. Gampang ingatnya? Oke. 11 seperti paku. Jadi Yesus dipaku di salib. 12 harus ingat. Yesus wafat itu harus ingat memang. 13 diturunkan dari salib itu juga harus ingat dong ya. Dan dimakamkan yang 14. Sekarang pertanyaan dari Pak Thomas, tinggal 1 dan 2. 1 kan dihukum mati. 2-nya memanggul salib. Ulang lagi yang 10 tadi. 10 ingatnya gini Tante Meka. 10. 10 kan 1 dan 0. Berarti baju Yesus ditanggalkan. Jadi 0 nih. 0 jadi seolah-olah nggak pakai baju. Gitu loh. Ingatnya gitu aja. Ya, 11 kan kayak paku. Oh, berarti Yesus dipaku. Oke. Sampai sini paham semua? Ingat? Paham. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan jam 3 kita lagi ada di luar, nggak di rumah, nggak ada buku, kita harus bisa merenungkan 14 jalan salib itu kalau memungkinkan. Kalau tidak apa Bapak Ibu? Ayo jawab. Kalau enggak, sebentar aja. Jadi ingat ya. Oke. Terima kasih. Bu Eti, aku mau bilang sebentar ya. Kalau bilang dibenamkan terus selalu saya doanya gini, Tuhan kau benamkan aku masuk dalam kerahimanmu, supaya aku terlebur di dalam Engkau, melekat kepadamu dan tinggal di dalam Engkau. Sepanjang hidupku aku boleh berjalan, berkarya, dan berjuang bersamamu dalam mengarungi kehidupan ini. Setiap hari aku begitu. Betul. Artinya apa? Tante Meka mengandalkan. Betul nggak? Kalimat yang sepanjang itu, kalau diringkas, itu adalah mengandalkan Tuhan. Mau deket, mau tadi kan semua perkataan itu ujung-ujungnya mengandalkan Tuhan. Dan ingat, memang itulah yang diminta Tuhan. Maka ada di dalam gambar. Ya, jadi membenamkan itu benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi yang ada apa? Tuhan. Jangan kepala kita, jangan pikiran kita, jangan keinginan kita, jangan kekuatan kita, jangan. Benamkan semuanya sehingga rahmat Tuhan yang ada. Kalau kita masih mau nongol, kepala kita masih nongol, tangan kita masih mau bergerak, dalam artian masih mengandalkan kekuatanku, berarti belum membenamkan. Sampai sini paham ya? Betul. Ya. Terima kasih. Makasih banget. Terima kasih banget. Bu Eti, maaf tadi kalau yang nomor 2 Thomas nanya. Panggul salib ya. 1, panggul salib.
Satu dihukum mati ya. Dihukum mati. Kedua Kedua memanggul salib. 3 jatuh bersama. Ya. 4 ketemu Bunda Maria. Sip. 5. 5 jatuh. Nah, 5 laki-laki. Timon. Timon. 6 ketemu Bunda Maria. Veronica. Veronica. Ya. 7. Jatuh kedua kali. 8. 8 perempuan yang menangis. Ya. 9. Jatuh ketiga kalinya. 10. 1 dan 0. Ingat 1 dan 0. Tanggalkan pakaian. Ya, pakaian Yesus. 11. Paku. Paku disalib. 12. Wafat. 13. Turun dari salib. Diturunkan dari salib. 14. Yesus dimakamkan. Luar biasa Tante Ana. Gampang ya? 14 Ya. gampang. Pokoknya genap apa? Perempuan. Wah. Kalau ganjil laki-laki. Laki-laki. Terus diingatnya Betul. gini, jangan bolak-balik. Perempuan genap nih, ya Bunda Maria dulu, jangan Veronica, gitu loh. Masa Iya. Veronica dulu? Iya. Jadi pertama adalah Bunda Maria, kedua Veronica, baru yang ketiga rame-rame, gitu wanita-wanita Yerusalem. Poinnya aja yang dihafal, Poinnya. nggak usah sampai kalimat itu, nanti akan hafal. Thank Laki-laki, you. ya laki-laki adalah yang ganjil. Oke. Tante, Terima kasih. thank you ya. Mau tanya dikit Tante, kalau tadi jawaban tidak dijawab tuh, kalau api kan kayaknya gampang ya, udah pasti. Tapi kadang-kadang waktu itu saya ingat opo saya 8 tahun menderita stroke, nggak bisa bangun. Apakah kurang doa Tante? Wah, anak-anak doa. 1 tahun pertama kabul, tahun kedua masuk. Kadang-kadang tuh perlu proses ya kan. Tahun ketiga apakah tidak melakukan perbuatan baik? Melakukan. 4, 5, 6, 7, 8 tidak berpas. Itu kadang-kadang waktu itu nggak di. Kenapa ya Tuhan itu waktunya juga nggak jelas. Jawabannya ya atau enggak. Jadi nggak gampang gitu. Kalau apa misalnya diagnosa cancer atau apa gitu. Itu Tante Oke. sih. Lalu sekarang ikut KKI yang sudah mulai terbuka. Itu sih Baik. Tante. boleh. Sedikit saya mau mencoba menjawab, gitu ya. Jadi yang penting dalam kondisi apapun juga, baik itu penderitaan, kesulitan ekonomi, penyakit, masalah keluarga, komunikasi dengan suami, istri, anak, dan sebagainya, apapun masalahnya, yang penting poin 1, andalkan Tuhan. Itu poinnya. Mengenai ini harus terjadi, dan terus-menerus sampai 8 tahun, 7 tahun. Ayah saya sampai 13,5 tahun loh Pak Thomas, Piansui, gitu loh. Dan jangan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan atau dosa atau tidak. Kalau memang itu terjadi, memang harus terjadi, yang penting kita harus menjalani ini, berarti itu adalah salib yang harus kita lakukan, yang harus kita panggul, jalanilah dalam nama Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengeluh, akhirnya kita lari ke dukun. Nah itu yang jangan. Hadapi, andalkan Tuhan. Poinnya lagi-lagi kembali lagi kepada andalkan. Andalkan. Ya. Tom, kan tadi dibilang jalan salib adalah jalan terpendek ke surga. Belum paham Tante. Nanti aku ingetin ya. Tahun 90-an masih belum ada. Oh, belum kenal aku ya. Belum kenal. Belum kenal Bu Eti. Pak Thomas, sedikit ya kalau boleh ada satu cerita, kisah nyata. Jadi ada satu keluarga Katolik, ini semuanya Katolik gitu ya. Tapi istrinya ini ditinggal sama suaminya pada waktu umur 40-an. Masih muda. Ini ada kejadian di Jawa. Ini fakta. Terus betapa berat sengsaranya hidup dia secara duniawi. Tetapi kalau menurut saya dia adalah kesayangan Tuhan. Contohnya gini.
Pada waktu umur 40 dia sudah harus bekerja sendiri menghidupi, di mana anak-anaknya 5 masih TK, masih SD. Coba bayangkan, belum ada yang, paling ada 1 SMP. Bisa dibayangkan kalau Ibu Feni tadi lumayan 21, 24, 26, udah gede lah gitu. Biaya sekolah sebentar lagi selesai, ada yang udah selesai. Bapak Ibu bayangkan ibu ini 5 anak TK, paling bedanya setahun 2 tahun, berarti paling SMP. Sampai sini paham? Nggak selesai di situ Bapak Ibu, penderitaan yang dia harus lakukan. Anak yang ke 1, 2, 3, gila. Sampai detik ini gila. Ditanggung kan? Betul nggak? Biaya kan? Bener-bener gila loh ini, yang ketiga. Oke. Terus anak yang keberapa keluarganya cerai. Anak yang kedua, dia orang yang takut sama istri, sehingga semenjak dia menikah, tidak berani menghubungi mamahnya. Berat sekali nggak penderitaannya? Betul? Jadi, punya anak 5, anak yang kedua, anak laki, dia tidak berani menghubungi mamahnya karena takut sama istrinya. Boro-boro datang. Sampai meninggal pun nggak datang. Terlambat atau apalah pokoknya. Bayangkan Bapak Ibu. Anak laki sebagai anak laki pertama dia. Belum selesai sampai di sini Bapak Ibu. Apa? Terakhir ibunya ini sendiri, maksudnya yang si istri ini, buta. Cukupkah penderitaannya? Secara manusiawi kita kuat nggak? Enggak. Mungkin mengeluh, tapi saya acungin jempol. Kenapa? Pada saat buta, saya pernah nanya, apa yang dirasakan? Karena dia tersenyum terus. Dia selalu gembira. Dia selalu menyapa semua orang yang ada di sekitarnya. Hebat nggak? Saya tanya dong, apa yang dirasakan? Emang nggak kesepian ya? Karena dulunya kan matanya nggak buta, sekarang baru buta. Coba bayangkan. Ada suatu kerinduan, betul? Tapi apa jawabannya? Ini yang membuat saya luar biasa. Nggak apa-apa, karena saya ada Tuhan Yesus. Wow. Luar biasa nggak? Jawaban orang yang sudah begitu berat secara duniawi. Tapi iman dia mengatakan, nggak apa-apa. Aku nggak merasa kesepian. Setiap hari ada Tuhan Yesus. Wow. Kita aja yang masih dikasih mata untuk melihat. Tangan untuk bergerak. Anak-anak mungkin bahagia. Betul ya Tante ya? Penderitaannya nggak sependerita dia dong. Tapi coba kita renungkan. Apakah kita mempunyai iman seperti orang itu? Seorang janda yang bertubi-tubi secara manusiawi, berat loh. Ditutup dengan dia harus buta. Dan meninggal umur berapa? 80-an deh baru meninggal. Luar biasa enggak? Luar biasa ya. Dia ke gereja, iman dia luar biasa. Pokoknya saya salut. Ingat nggak usah jauh-jauh, Tante. Ingat Romo Budi juga nggak kalah luar biasa. Berapa kali tuh Tante? 40 ya? 34. 34. Saya apa nggak ini tah? 34 bukan operasi kecil, operasi yang gede gitu. Oke. Itu aja Bapak Ibu. Jadi apa yang dikatakan Yesus di dalam gambar, Yesus engkau andalanku, itu pegang benar-benar. Masukkan dalam hati kita. Kaitkan dengan jam kerahiman, hanya sebentar, benamkanlah dirimu. Artinya terus dekat, menyatu, seperti yang tadi Tante Meke ngomong. Menyatulah terus. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bu Ros. Luar biasa. Ya. Jungkat jempol. Karena waktunya Bu sudah Eti, jam kami setengah semakin 10. Gak ada sharing lebih lah ya. semakin tahu Ya. tentang